Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan begitu banyaknya kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang sangat penting dan sangat berharga yang Allah berikan kepada kita adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari agamanya. Karena ketika seseorang memahami agama, maka pertanda bahwasanya orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang tidak hanya di dunia tetapi juga kebaikan di akhirat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dia, maka Allah akan memahamkan dia dalam agamanya. Maka alangkah beruntung ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala berupa dimudahkan jalan kita untuk mempelajari ilmu, dan kita dijauhkan dari penghalang-penghalang untuk mempelajari ilmu. Maka karena ini merupakan nikmat yang sangat besar, hendaknya kita berusaha untuk menetapi nikmat tersebut dengan kita mensyukurinya, ya. Dengan kita mensyukurinya, pertama kali mengakui bahwasanya ini semua adalah kemudahan dari Allah, anugerah dari Allah Ta'ala, yang tentunya kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Dan yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dari kegiatan kita mempelajari agama ini, ya. Dan itu semua kita bisa melakukan dengan pertolongan Allah. Makanya kita terus berusaha untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, di mana pembahasan kita masih di dalam pasal yang keempat, Al-Faslur Rabi', pembahasan tentang an-nifaq, yaitu tentang kemunafikan. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membaca penjelasan dari beliau hafizahullah taala terkait dengan pengertian dari kemunafikan. Yang intinya kemunafikan secara istilah syar'i, istilah yang digunakan dalam agama kita, dia mengandung makna atau memiliki makna sebagaimana yang disebutkan di sini, yaitu izharul Islam wal khairi wa ibtanu al kufri wasyarri, yaitu menampakkan Islam dan kebaikan dengan menyembunyikan kekafiran dan keburukan, ya, yang kemarin kita sudah jelaskan. Pengertian ini, definisi ini sudah merupakan pengertian yang mencakup macam-macam kemunafikan, ya, karena kemunafikan itu ada dua, sebagaimana yang akan kita pelajari pada malam hari ini insyaallah, yaitu kemunafikan yang dia dikatakan sebagai an-nifaqul akbar atau an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang besar, ya, yang itu hakikatnya adalah izharul Islam wa ibtanul kufri. Hakikatnya adalah apa? Menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Dan yang kedua yaitu kemunafikan yang kecil, an-nifaqul asghar, atau yang disebut juga dengan an-nifaqul amali, yang itu definisinya bisa kita ambil dari sini, yaitu izharul khairi wa ibtanus syarri, ya, menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan
keburukan. Seperti orang yang berkhianat ketika diberikan amanah, orang tersebut nampaknya orang yang baik, diberi amanah, tapi ternyata di balik itu dia berkhianat. Maka ini menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, ya. Baik. Maka di sini kita akan lihat bagaimana Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan macam-macam kemunafikan ini, ya, kemunafikan yang tadi ada dua akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala dengan lebih jelas lagi insyaallah taala apa yang dimaksud dengan an-nifaqul akbar dan apa yang dimaksud dengan an-nifaqul asghar, ya. Beliau mengatakan di sini anwa'un nifaqi, ya, tentang macam-macam kemunafikan. Anwa'un nifaq. An-nifaqu naw'ani. Kemunafikan itu ada dua macam. Kemunafikan itu ada dua macam. Tapi kita lihat dahulu. Yang pertama adalah an-naw'ul awal. Macam yang pertama adalah an-nifaqul i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Ini istilahnya, ya. Untuk penyebutan jenis kemunafikan yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Wa huwa an-nifaqul akbar, dan dia adalah nifaq yang besar. Baik, sampai sini kita loncat dulu sedikit sebentar, ya. Kemudian an-naw'u tsani, di sini. An-naw'u tsani adalah an-nifaqul amali. Macam yang kedua adalah an-nifaqul amali. Ini istilahnya disebut dengan nifaq amali. Ya. Kalau di atas tadi disebut an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, maka ini bisa kita sebut dengan an-nifaqul asghar. Nifaq yang kecil, walaupun tidak disebutkan di sini demikian, tetapi demikian para ulama memberikan istilah. Tidak hanya nifaq al-amali saja, tetapi juga disebut dengan an-nifaqul asghar. Di kitab-kitab yang lain juga demikian. Dan nanti di sini pun ada, ya. Nah, ini di sini beliau ketika menjelaskan perbedaan antara kedua macam kemunafikan ini, beliau mengistilahkan yang nifaq amali sebagai nifaq al-asghar. Jadi ini yang dimaksud adalah nifaq amali nanti, ya, insyaallah. Baik, jadi intinya kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Seperti dahulu ketika kita berbicara tentang kekafiran terbagi menjadi dua, kesyirikan juga terbagi menjadi dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan secara umum, ya, secara umum perbedaan antara dua hal tersebut mirip, ya, di mana yang besar itu adalah yang keluar dari Islam. Syirik yang besar mengeluarkan dari Islam. Demikian pula kekufuran yang besar. Maka demikian jugalah di sini kemunafikan yang besar adalah kemunafikan yang hakikatnya orang tersebut bukan muslim, walaupun dia menampakkan Islam. Ya. Sedangkan yang kecil, sebagaimana asyirkul asghar, syirik yang kecil, kufur yang kecil, ya, itu tidak mengeluarkan dari Islam. Maka demikian juga di sini kemunafikan yang kecil, pelakunya tidak termasuk orang yang kafir, ya. Nifak yang kecil ini pelakunya tidak termasuk orang yang kafir, dan ini nanti akan lebih jelas lagi ketika kita membaca keterangan dari beliau insyaallah taala. Baik, an-naw'ul awal, macam yang pertama dari kemunafikan tadi disebut an-nifaqul i'tiqadi, disebut kemunafikan i'tiqadi, ya, ini istilah, ya. Tapi kenapa kok diistilahkan demikian? Itu ada sebabnya, ikhwah. Kenapa kemunafikan yang besar ini diberi istilah nifaq i'tiqadi? Ya, karena kemunafikan ini terjadi pada masalah-masalah keyakinan. Terjadi pada masalah-masalah apa? Keyakinan. Di mana seseorang menampakkan secara lahiriah seakan-akan dia adalah orang yang meyakini perkara-perkara iman. Tapi ternyata secara batinnya orang tersebut tidak mengimani apa yang dia ucapkan dari lisannya. Jelas? Jadi ini kepalsuan, kedustaan dalam hal apa? Keyakinan. Maka disebut an-nifaqul i'tiqadi. Dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Ya, ini tentang orang munafik yang besar, munafik yang i'tiqadi ini tadi. Di antara manusia ada yang mengucapkan dengan lisannya amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah Ta'ala, kami beriman dengan hari akhir. Tapi Allah Ta'ala yang mengetahui tentang batin mereka. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidaklah beriman dengan sesungguhnya. Artinya dalam hatinya itu sesungguhnya enggak iman kepada Allah. Dalam hatinya sesungguhnya dia tidak iman dengan hari akhirat, tetapi secara lisan
dia mengucapkan dengan dusta, ya. Dia mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Jadi kepalsuan ini, kedustaan yang dia ucapkan ini berkaitan dengan apa? Keyakinan, sehingga disebut an-nifaqul i'tiqadi. Jelas ya? Nah, wa huwa an-nifaqul akbar, dan dia juga diberi istilah lain an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Alladzi yuzhiru sahibuhul islama wa yubtinul kufra. Yang mana pelakunya, sahibuhu atau pemilik kemunafikan ini, yuzhirul Islam, menampakkan keislaman, wa yubtinul kufra, dan dia menyembunyikan kekafiran. Kekafiran ini dimaksud tentunya kekafiran yang besar, bukan kekafiran yang kecil, tapi kekafiran yang besar. Seperti nanti akan ada contoh di bawah sini ya, seperti mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian dari ajaran beliau, kemudian membenci Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh. Ini diantara kekufuran yang disembunyikan di dalam hati oleh orang yang memiliki kemunafikan yang besar. Ya. Taib. Wa hadha an-naw'u mukhrijun minad din bil kulliyati. Dan jenis kemunafikan ini atau macam kemunafikan ini mukhrijun minal millati, mengeluarkan dari agama bil kulliyah secara total. Jadi orangnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kafir. Ya, sebagai orang yang apa? Kafir, bukan orang yang muslim. Dinilai di sisi Allah taala. Ya, saya katakan dinilai di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang tersebut kafir. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam prakteknya, ya, dalam muamalahnya, beliau alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang munafik yang besar ini, beliau memperlakukannya sebagaimana orang-orang yang muslim. Perhatikan ya. Jadi beliau Rasulullah SAW itu memperlakukan orang-orang munafik ini, ya, dalam muamalahnya dengan mereka, beliau memperlakukannya sebagaimana orang-orang yang muslim. Karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperlakukan manusia secara zahirnya. Kalau mereka zahirnya menampakkan Islam, ya sudah, kita perlakukan mereka sebagaimana orang-orang Islam. Makanya dahulu ya, sering kita lihat dalam hadis, ketika ada orang yang jelas-jelas munafik menampakkan ini kebenciannya terhadap agama Islam misalnya, ya, terus kemudian menunjukkan kalau dia itu membenci Rasulullah SAW ataupun mendustakan sebagian dari ajaran Rasulullah SAW. Terkadang ada sahabat yang mengatakan, izinkan saya untuk membunuhnya ya Rasulullah, gitu kan. Tapi dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak? Dilarang oleh beliau. Kenapa? Karena orang itu masih menampakkan Islam, masih melaksanakan sholat secara zahirnya demikian, walaupun mungkin sholatnya itu tidak sungguhan, gitu kan. Tetapi selama dia zahirnya demikian, masih diberlakukan sebagaimana umumnya kaum muslimin. Jelas ya? Seperti itu. Nah, tetapi di sisi Allah Ta'ala tentunya orang tersebut selama dia itu memendam, dalam hatinya itu memendam kekafiran dengan berbagai macam bentuknya, maka di sisi Allah Ta'ala orang tersebut adalah orang yang apa? Kafir hakikatnya. Bahkan kalau kita lihat hukum yang Allah berikan kepada orang-orang munafik terhadap hukum yang Allah berikan terhadap orang-orang munafik ini di akhirat nanti adalah hukum yang jauh lebih besar, lebih berat daripada orang kafir yang terang-terangan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam dasarnya neraka yang paling dalam, gitu kan. Itu orang-orang munafik. Nah ini ya, ayatnya yang kemarin kita sudah baca, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia di dalam surat An-Nisa ayat 145. Nah, baik, wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya itu berada di dalam dasar yang paling rendah dari neraka. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa, wa qad wasafallahu ahlahu bi sifatis syarri kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati pelakunya, orang yang memiliki kemunafikan yang besar ini, bi sifatis syarri kulliha, dengan sifat-sifat keburukan seluruhnya. Jadi orang munafik itu Masya Allah, orang yang apa? Penuh dengan keburukan, penuh dengan sifat-sifat keburukan.
Ya, Allah Ta'ala mensifati orang-orang munafik itu dengan keburukan seluruhnya. Nah, contohnya apa saja sifat-sifat keburukan yang dimaksud? Minal kufri, seperti kekafiran, wa adamil iman, dan tidak adanya keimanan, wal istihza'i biddin, suka apa? Mengolok-olok agama, wa ahlihi, juga mengolok-olok orang yang beragama Islam, wa sukhriyati minhum, sama ini merendahkan ahlul Islam, merendahkan ahluddin, merendahkan orang-orang yang muslim, ya. Jadi ini kebiasaan mereka. Maka kita itu sangat dilarang ya untuk memperolok-olok agama ini, ya, menjadikan bahan candaan ya tentang agama ini. Dan sayang sekali ya kalau kita lihat di media sosial itu banyak yang membuat konten-konten yang lucu-lucu tetapi terkait dengan agama. Nauzubillah. Ya kan? Ini termasuk perkara yang harus kita ingkari. Ya. Baik. Walaupun mungkin niatnya hanya bercanda, tetapi bercanda dengan agama menunjukkan apa? Tidak adanya pengagungan dalam hati terhadap agama. Ya kan? Ada orang bikin video konten itu, ini orang sholat, ya kan? Pakai rukuh, ceritanya itu wanita. Terus kemudian biasanya rukuh kan ke depan itu kan, ini rukuknya ke belakang gitu, karena orangnya itu balik ke belakang situ, terus yang lain pada lari. Itu kan namanya mengolok-olok ya kan, mengolok-olok ibadah sholat. Ini walaupun niatnya itu mungkin tidak untuk merendahkan sholat, tetapi dengan perbuatan seperti itu, ya kan, orang ini sudah tidak sadar telah merendahkan ibadah sholat dengan menjadikannya sebagai bahan candaan, ya kan, apalagi hanya sekedar untuk konten kan gitu. Taib. Wal maili bil kulliyati ila a'da'iddin. Nah, di antara sifat mereka orang-orang munafik yang memiliki kemunafikan yang besar adalah al-mail, memiliki kecondongan bil kulliyah secara total kepada a'da'iddin, kepada musuh-musuh agama Islam. Jadi mereka itu lebih suka terhadap orang-orang non-Islam daripada terhadap orang-orang Islam. Ini merupakan sifat orang munafik. Ya kan? Lebih senang bergaul dengan orang-orang kafir daripada bergaul dengan orang-orang Islam. Lebih suka membantu kemaslahatan orang-orang kafir terutama dalam agama mereka daripada membantu kemaslahatan agama Islam. Ini nampak sekali yang seperti ini adalah kemunafikan. Dan antum bisa melihat contoh-contohnya di masa kita ini, ya ada juga yang seperti itu, tapi kita nggak perlu menyebut nama-namanya ya. Baik, wal maili bil kulliyati ila a'da'iddin li musyarakatihim lahum fi adawatil Islam. Jadi orang munafik itu punya kecondongan total terhadap musuh-musuh agama Islam. Kenapa? Li musyarakatihim, karena mereka itu berserikat dengan orang-orang kafir, li musyarakatihim lahum fi adawatil Islam, di dalam memusuhi agama Islam. Jadi sebenarnya orang-orang munafik ini gimana ya? Dikatakan bukan orang yang Islam, tetapi kok dia itu menampakkan Islam, ya kan? Cuman dikatakan dia orang Islam, tapi kok membenci agama Islam, gitu loh. Membenci kemenangan agama Islam dan kaum muslimin. Ini merepotkan memang orang-orang munafik itu, ya kan? Terus Syekh mengatakan di sini, wa haula'i maujuduna fi kulli zaman. Dan mereka itu ternyata senantiasa ada di setiap zaman. Tidak hanya di zaman Nabi Muhammad SAW saja, bahkan setelahnya sampai nanti akhir zaman tetap ada orang-orang yang namanya orang munafik. Ya. Wala siyama indama tadhharu quwwatul Islam. Lebih-lebih, la siyama itu artinya apa? Lebih-lebih, ya kan? Indama ketika tadhharu quwwatul Islam, ketika nampak kekuatan Islam. Ini di zaman ketika nampak kekuatan Islam, maka di saat itulah akan lebih banyak muncul orang-orang munafik. Wala yastati'una muqawamatahu fi dhahir, di mana mereka orang-orang kafir itu tidak mampu untuk melawan Islam secara terang-terangan. Fa innahum yuzhirun ad-dukhula fihi, sehingga mereka itu akhirnya menampakkan diri masuk ke dalam agama Islam li ajlil kaidi lahu wa li ahli fil batin, dalam rangka untuk membuat makar tipu daya
terhadap agama Islam ini dan juga kepada kaum muslimin fil batin, secara batin, secara sembunyi-sembunyi. Ya. Ini kan seperti misalnya kita lihat di sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau masih di Mekah, ada nggak orang-orang munafik? Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak terdengar ada orang-orang munafik ketika beliau SAW masih di Mekah. Kenapa? Karena kondisi waktu itu Islam masih lemah, masih sedikit, dan orang-orang kafir malah yang lebih kuat daripada kaum muslimin, sehingga nggak ada keperluan untuk pura-pura masuk Islam. Kan gitu ya. Orang kafir mau melawan Islam terang-terangan saja, nggak usah takut-takut gitu kan. Tapi ketika Rasulullah SAW mulai hijrah ke Madinah, ya kan, kemudian memiliki pengikut yang banyak, ya, selain dari muhajirin ada juga kaum Ansor, ya kan, yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi setelah perang Badar, ya, setelah perang Badar di mana Allah Ta'ala menampakkan kekuatan kaum muslimin hanya dengan pasukan berapa? 300-an sekian belas bisa mengalahkan ribuan pasukan orang-orang kafir, ya kan? Ini kan menunjukkan kehebatan kaum muslimin, kuat, sehingga setelah perang Badar inilah muncul orang-orang yang munafik. Ketika mereka takut dengan kekuatan kaum muslimin, ya kan? Mereka tidak berani untuk melawan kaum muslimin secara terang-terangan. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam, ya, agar mereka itu bisa ngobok-obok istilahnya, ya, Islam dan kaum muslimin, merusak Islam dan kaum muslimin dari dalam. Ya. Di samping itu juga ada tujuan lain. Apa tujuan lainnya? Li ajli an ya'ishu ma'al muslimina wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim. Tujuan lainnya adalah apa? Agar mereka itu bisa hidup bersama kaum muslimin. Li ajli an ya'ishu ma'al muslimin, agar mereka bisa hidup bersama kaum muslimin. Untuk apa? Wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim, sehingga mereka itu bisa mengamankan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Karena kalau mereka itu sudah masuk ke dalam Islam, kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Barang siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya kan, bahwasanya Muhammad utusan Allah Ta'ala, kemudian menegakkan sholat dan seterusnya, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, ya kan, mereka berarti telah menjaga darah dan harta mereka. Jadi dengan menampakkan Islam, Rasulullah SAW telah mengharamkan darah mereka, mengharamkan harta mereka. Jelas ya? Sehingga mereka pun akhirnya masuk Islam secara secara pura-pura, tidak beneran, tidak sungguhan, karena dalam hati mereka masih menyimpan kekafiran. Tujuannya agar mendapatkan keselamatan dalam darah dan harta mereka. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu bukan orang yang jantan, ya. Orang yang apa? Orang yang pengecut, orang yang penakut, ya kan? Nggak berani untuk terang-terangan melawan Islam karena mereka masih pingin nyawanya diselamatkan, pingin hartanya selamat, gitu kan. Tapi mereka nggak bener-beneran masuk Islam. Mereka malah suka membantu orang-orang kafir dan seterusnya. Fayuzhirul munafiqu imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Maka orang munafik itu menampakkan keimanannya kepada Allah, menampakkan imannya kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada para rasul, dan kepada hari akhir. Maksudnya menampakkan bagaimana? Bukankah keimanan itu ada dalam hati, ya? Maksudnya asal keimanan itu ada dalam hati. Ya, ini maksudnya menampakkan adalah mereka mengucapkannya, amanna billah, mengucapkan syahadat. Ketika ditanya kamu beriman enggak, akan menjawab apa? Kami beriman. Ya. Bahkan secara amalan pun, amalan yang kelihatan lahiriahnya gitu, ya, mereka pun ikut-ikutan melakukan, walaupun secara batin itu kosong dari ruhnya, seperti sholat, ya, mereka sholat iya, tapi tidak menegakkannya, ya kan? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka sholatnya apa? Malas-malasan, yura'unan nas, hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada manusia, ini aku ikut sholat, gitu. Jadi bukan sholat beneran karena Allah, bukan, ya, riya, agar dilihat oleh manusia, ini loh saya sudah sholat, gitu. Itu saja. Ini mereka orang-orang munafik, ya. Baik, menampakkan secara lahiriah, mereka itu menampakkan secara lahiriah keimanannya terhadap Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul dan hari akhir. Wa huwa fil batini, sedangkan dia secara batinnya itu munsalikhun min dzalika kullih, yaitu munsalikhun itu melepaskan diri dari itu semua. Ya, melepaskan diri dari itu semua secara batinnya.
Sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, dan seterusnya. Mukadzibun bihi, bahkan dia mendustakannya. La yu'minu billahi, tidak beriman kepada Allah. Wala yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basharin ja'alahu rasulan linnas yahdihim bi idnihi wa yunziruhum ba'sahu wa yukhawifuhum iqabahu. Dia tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman bahwasanya Allah berbicara dengan sebuah perkataan, yaitu maksudnya adalah Al-Quran dan kitab suci yang lain. Dia tidak beriman bahwasanya Allah berbicara dengan sebuah perkataan yang dia turunkan kepada seorang manusia. Ja'alahu rasulan, yang manusia itu Allah jadikan sebagai rasul, utusan Allah Ta'ala, linnas, untuk manusia. Tidak beriman seperti itu. Yahdihim bi'idnihi wa yunziruhum ba'sahu, yahdihim bi'idnihi wa yunziruhum ba'sahu wa yukhawifuhum iqabahu. Yang mana rasul tersebut memberikan petunjuk kepada manusia dengan izin Allah, memberikan peringatan kepada manusia dengan ba's, yaitu azab, siksaan Allah tabaraka wa taala, wa yukhawifuhum, dan menakut-nakuti manusia dengan hukuman Allah taala. Ya, mereka tidak beriman. Orang munafik tidak beriman seperti ini, walaupun secara lisan mengucapkannya amanna billah wa bil malaikati wa bil kutub wa bir rusul. Secara lisan mereka mengatakannya, tetapi mereka sebenarnya tidak percaya itu semua, ya, tidak percaya bahwasanya ini adalah utusan Allah. Hatinya nggak percaya. Makanya antum lihat orang-orang munafik itu mudah banget menyepelekan apa? Menyepelekan perintah dan larangan Rasulullah SAW. Mudah banget merendahkan beliau SAW, ya kan? Jadi muncul banyak sekali penyimpangan-penyimpangan secara lahiriah karena dalam batinnya itu memang tidak ada keimanan yang sesungguhnya terhadap Allah dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan ikhwah bahwasanya perkara keimanan itu memang harus kita wujudkan secara nyata, ya, di dalam hati kita sungguh-sungguh. Tidak hanya kita secara lahiriah itu ikut-ikutan ngaji seperti ini, kemudian ikut sholat dan seterusnya, tetapi batinnya kita nggak urusin, nggak. Bahkan perkara yang paling penting dalam diri kita itu hati kita, yang paling penting, betul-betul paling penting, ya kan? Nanti di hari kiamat itu akan terbongkar semua yang ada dalam hati. Yaumatu bilas sarair, akan ditampakkan semuanya yang ada dalam hati manusia, rahasia-rahasia yang ada dalam hati manusia. Ya. Ada orang yang sholatnya kelihatan rajin, tapi ternyata dalam batinnya itu riya, itu nanti juga akan terbongkar di akhirat nanti. Dan perkara batin itu perkara yang lebih penting, jauh lebih penting daripada perkara lahiriah. Walaupun kita tidak mengatakan perkara lahiriah itu perkara yang sepele, tidak. Semuanya penting, ya, karena keimanan itu mencakup batin dan lahir. Batin dan lahir. Batinnya itu hati, lahirnya itu ucapan lisan dan juga perbuatan anggota badan. Itu iman mencakup ini semua. Jadi tidak ada yang remeh dari itu semua, tetapi tentunya yang paling penting dari tiga hal ini adalah apa? Batin, ya, yang ada dalam hati. Kenapa demikian? Perkara-perkara lahiriah seperti sholat, ya, amalan-amalan lahiriah yang kita lakukan, sedekah, sholat dan lain sebagainya, itu mesti harus ada keikhlasan, harus ada amalan batin yang menyertainya, ya kan? Ya, tetapi terkadang ada amalan batin yang tidak perlu disertai dengan amalan lahiriah. Terkadang demikian. Ya, tetapi perkara yang lahiriah harus disertai dengan amalan batin. Sehingga memang semuanya itu penting dalam Islam ini, dalam iman itu penting, lahir dan batin semuanya penting, tetapi dari dua hal tersebut batin lebih penting. Sehingga kita harus memperhatikan batin lebih besar daripada perkara lahiriah. Ya kan? Lahiriah kita belajar tentang tata cara sholat, kita tahu, kita praktekkan, sudah bisa. Tapi untuk mempelajari kekhusyuan dalam sholat, Masya Allah, butuh bertahun-tahun, mungkin belum selesai-selesai. Kekhusyuan dalam sholat, ya kan? Keikhlasan bagaimana menjaganya, Masya Allah. Maka para ulama mengatakan, ma alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengurusi sesuatu perkara yang jauh lebih berat daripada niatku ini yang ada dalam hati. Ya. Jadi perkara batin itu perkara yang luar biasa berat.
dan ini diakui oleh para ulama, sehingga harus lebih kita perhatikan, ya kan, untuk kita memperbaiki batin-batin kita. Nah, kembali ke sini tentang perkaranya orang-orang munafik. Allah mengatakan, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa qad hatakallahu astara haula'il munafiqin wa kashafa asrarahum fil Qur'anil Karim. Ya, waktunya cepat ya berlalu. Tinggal 3 menit. Wa qad hatakallahu astara haula'il munafiqin. Allah Ta'ala telah merusak, yakni sitar, apa namanya? Penutup apa sih? Hijab, ya, penutup hijabnya mereka orang-orang munafik ini. Jadi tentang orang munafik itu Allah sudah membongkar dengan secara terang-terangan keadaannya seperti apa. Wa kasyafa asrarahum fil Qur'an, dan Allah Ta'ala telah membongkar rahasia mereka di dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam Al-Qur'an, kalau antum pengen tahu tentang sifat orang munafik itu seperti apa, sudah ada keterangannya jelas dalam Al-Qur'an, tinggal kita pelajari. Dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah sudah kita terangkan kemarin, yakni apa namanya, ada belasan ayat, ya. Ada belasan ayat dimulai dari ayat nomor berapa? 8 ya, sampai 19 atau 20, saya lupa. Ya kan? Jadi diterangkan tentang orang munafik lebih banyak daripada orang kafir yang 2 ayat, orang mukmin yang 4 ayat. Yang itu kan. Terus ada juga surat yang khusus membahas tentang orang munafik. Ya, ada namanya surat Al-Munafiqun. Ada juga surat At-Taubah yang banyak dari ayat dalam surat At-Taubah itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang munafik seperti apa. Baik. Wa jalla li'ibadihi umurahum. Allah Ta'ala telah menjelaskan, menerangkan, ya, menjadikannya itu gamblang untuk hamba-hambanya tentang perkara-perkara orang munafik. Tujuannya apa? Allah Ta'ala menjelaskan secara gamblang seperti ini, secara terang benderang ini, liyakunu minha wa min ahliha ala hadarin, agar mereka, ya, hamba-hamba Allah Ta'ala ini minha, terhadap hal itu semua, terhadap apa namanya, perkaranya orang munafik, wa min ahliha, dan terhadap orang-orang munafik itu sendiri, ala hadarin, berada dalam kewaspadaan. Jadi kalau kita tahu tentang apa namanya, sifat-sifatnya orang munafik, maka kita akan waspada dari orang munafik, waspada dari merekanya, dan juga waspada agar kita tidak termasuk mereka. Ya, ini disebutkan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Tujuannya itu agar kita waspada dari, mewaspadai mereka, orang-orang munafik yang sudah ada, dan kita mewaspadai diri kita jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang munafik. Ya, karena kalau kita itu memperbanyak sifat-sifat orang munafik dalam diri kita, khawatirnya nanti apa? Khawatirnya nanti orang tersebut akan menjadi munafik tulen. Makanya seperti contoh tadi yang kita sebutkan, orang munafik itu ketika sholat itu kusala, ya kan, malas-malasan, tidak memperhatikan apa yang dia baca, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ini kita berusaha untuk hilangi atau minimalisir, ya kan. Sholat kita usahakan sebaik mungkin kualitasnya, ini agar kita bisa dibedakan dari orang-orang munafik. Jelas ya. Jadi ketika kita melihat sifat-sifat orang munafik seperti apa, kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Ya, jangan diam saja, jangan. Tapi kita harus berusaha untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Nah, itu fungsinya Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Nah, wa dzakara tawaifa al-alam ats-tsalatsa fi awwalil Baqarah, al-mu'minin wal kufar wal munafiqin. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan kelompok-kelompok yang ada di alam ini, yang jumlahnya ada 3 di awal surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang beriman yang disebutkan berapa ayat tadi? 4 ayat, ya. Ayat kedua sampai ayat kelima. Kemudian Al-Kufar, yaitu dalam surat Al-Baqarah juga ayat selanjutnya, yaitu ayat 6 dan 7. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang Al-Munafiqin mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-20. Ayat ke-20 ya berarti ya. Ini saya buka di sini. Nah, itu semua menunjukkan apa, menjelaskan tentang orang-orang munafik. Fadzakara fil mu'minin, nah ini ada ternyata ya. Fadzakara fil mu'minina 4 ayat. Allah menyebutkan tentang orang mukmin 4 ayat saja. Wa fil kufar, tentang orang kafir ayatain, 2 ayat saja. Wa fil munafiqina 13 ayat.
tentang orang munafik Allah menyebutkan 13 ayat. Jadi 8 sampai berapa tadi? 20, benar ya? Iya, 8 sampai 20. Berarti berapa? 12 atau 13? Hah? 12 ya? 12. Enggak apalah, salah sedikit enggak apa. Beda sedikit enggak apa. Yang penting intinya begitulah. Likasratihim. Jadi menyebutkan dengan ayat yang lebih banyak. Kenapa? Likasratihim, karena banyaknya mereka, dan juga wa umumil ibtila'i bihim, dan karena ya ini cobaan yang disebabkan, diakibatkan oleh mereka itu cobaan yang meliputi umum. Ini maksudnya mengenai banyak manusia, cobaan yang didapati dari adanya orang munafik ini, ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang munafik lebih banyak daripada penyebutan tentang orang mukmin ataupun orang kafir. Wa syiddati fitnatihim 'alal Islam, dan juga karena kerasnya fitnah mereka terhadap agama Islam, wa ahlihi, dan orang-orang Islam. Kita minta waktunya untuk menyelesaikan ini ya. Fa inna baliyatal islami bihim syadidatun jiddan. Karena sesungguhnya musibah yang diterima oleh Islam dengan sebab mereka orang-orang munafik itu sangatlah keras sekali. Jadi akibat dampak yang dampak dan akibat yang dihasilkan dari adanya orang munafik itu lebih besar daripada dampak dan akibat yang disebabkan oleh orang yang kafir terang-terangan, gitu loh. Paham ya? Karena orang yang kafir terang-terangan itu dampaknya paling cuma bentrok fisik, perang gitu, selesai sudah. Sedangkan orang munafik itu bermain di mana? Di dalam kaum muslimin, ya kan? Kemudian bermain pula dengan menyebarkan syubhat-syubhat. Ini yang bahaya sekali. Ya, menyebarkan syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga orang-orang Islam itu ada yang terpengaruh dengan syubhat tersebut, sehingga akhirnya apa? Mereka menganggap bagian dari sesuatu itu bagian dari Islam, padahal itu bukan bagian dari Islam. Ya, seperti ini, ya, seperti kemunafikan kebidahan yang digelontorkan oleh awalnya siapa? Abdullah bin Saba, yang kemudian memunculkan Rafidhah, dan kemudian dari Rafidhah itu kemudian memunculkan banyak bid'ah. Coba lihat, pengaruhnya sangat besar kan, dampaknya kan, keburukannya sangat besar dengan sebab itu. Ya, jadi al-baliyah ini musibah yang disebabkan oleh orang-orang munafik terhadap kaum muslimin itu sangat besar sekali. Li'annahum mansubuna ilaih, karena mereka orang munafik itu berafiliasi kepada Islam, ya kan? Mereka KTP-nya Islam, mengucapkan juga syahadat, ya kan? Wa ila nusratihi wa muwalatihi, dan mereka bahkan mengaku dirinya itu membela Islam dan berwala, loyal kepada Islam. Mereka orang-orang munafik seperti itu. Padahal wahum a'da'uhu fil haqiqah, padahal mereka itu sesungguhnya fil haqiqah adalah musuh-musuh Islam. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin, mereka menampakkan atau mengeluarkan permusuhannya pada setiap keadaan. Kali yang mereka itu dapatkan kesempatan untuk untuk menyerang Islam, kalau ada kesempatan untuk menyerang Islam, ya maka mereka lakukan. Itu orang munafik. Tapi karena mereka itu mansubun ilal Islam, mereka berafiliasi kepada Islam, bahkan mungkin sebagian mereka itu dianggap sebagai tokoh-tokoh Islam, ya kan? Yadhunnul jahilu annahu ilmun wastilah, maka orang-orang bodoh itu menganggapnya itu, orang yang tidak memiliki ilmu menganggap itu adalah ilmu dan perbaikan. Jadi mereka menganggap apa yang digelontorkan oleh orang-orang munafik, ide-ide mereka ini sebagai apa? Ilmu, sebagai perbaikan di tubuh umat Islam, padahal itu sebenarnya adalah apa? Wa huwa ghayatul jahli wal ifsad. Padahal apa yang disampaikan oleh orang munafik itu sebenarnya adalah puncak dari kebodohan dan kerusakan. Ya. Ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang ditokohkan di dalam Islam, kemudian dia menelurkan ide-ide gagasan tentang Islam, ya, tentang agama yang ternyata sangat jauh bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya tentang liberalisme, ya kan, digelontorkan oleh tokoh-tokoh Islam, ya tidak? Ada kan tokoh-tokoh Islam yang menggelontorkan seperti ini, padahal ini adalah syubhat-syubhat yang sangat merusak Islam, merusak akidah Islam. Dan sayangnya karena mereka itu dianggap sebagai tokoh Islam, banyak orang yang
tertipu, menganggapnya ini adalah oh ini luar biasa ilmunya hebat gitu kan. Ya, apalagi gelarnya panjang gitu kan. Sehingga sangat besar sekali keburukan yang dihasilkan dengan adanya orang-orang munafik tersebut, sehingga kita harus berwaspada, sungguh-sungguh harus berwaspada ya. Maka di antara usaha yang kita lakukan untuk menjaga diri kita, pertama kita harus banyak belajar ilmu agama ini. Belajar agama kita sesungguhnya, akidah kita seperti apa, akidahnya Rasulullah SAW seperti apa, akidahnya para sahabat seperti apa. Ini penting. Kalau kita sudah mapan memiliki ini loh yang sesungguhnya yang benar seperti ini, nanti akan mental sendiri ketika kita mendapatkan apa syubhat-syubhat itu. Ya, akan mental sendiri. Selama kita itu ilmunya itu benar-benar diambil dari sumbernya yang asli, dan kemudian kita apa? Kokoh dalam hal tersebut, kuat dalam memegangi akidah ini, maka insya Allah syubhat-syubhat itu tidak akan mempengaruhi kita, bahkan kita insya Allah bisa menyebarkan kebaikan kepada umat Islam. Demikian ya. Jadi kembali kepada pentingnya kita itu mempelajari agama Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk lebih semangat di dalam belajar agama Islam dan juga mengamalkan agama Islam dengan sungguh-sungguh, dan tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.